Jin yang ada di tubuh Ica tampak makin meracau dengan kata-kata kasar dan umpatan, mengancam akan membinasakan tubuh istriku itu. Para santri memegangi tangan Ica yang selalu berusaha lepas, mengunci agar minim pergerakan. Bibirku tak lekang dari bacaan, meski hati tak kuat melihatnya tersiksa, tapi aku harus kuat. Abah guru mengisyaratkan pada salah satu santri untuk mengambil sesuatu, yang diperintah sudah tak lagi bertanya karena tahu apa yang dimaksud. Benda kotak panjang diserahkan pada laki-laki berjubah putih itu, dan beliau melirik padaku. Sudah diberitahukan tentang ini, cambuk yang pernah digunakan untuk menolong Beinenah akan digunakan untuk istriku juga. Waktu-waktu yang lalu beliau menyarankan, tapi aku belum rela melihat Ica kesakitan lebih parah. Kali ini tak bisa lagi dielakkan dan tak ada pilihan lain. Cambuk itu akan singgah di tubuh kecil istriku. Abah guru mulai meraih benda itu. Bacaan yang lantang ia ucapkan disertai sahutan dari para santri. Memberi ancaman pada makhluk yang menguasai tubuh Ica. Suara. Pecutan cambuk sudah dikibaskan ke udara, menimbulkan suara seperti angin berembus kencang. Ragaku lemah, mata tak sanggup melihat istri terkasih tersiksa. Langkahku mundur dan berpaling, menyalurkan bacaan dari belakang tanpa sanggup melihat wajahnya. Cambukan ke tubuh Ica terdengar jelas, disertai pekikan dan raungan memohon pengampunan. Dadaku bergetar, menunduk menatap tasbih, air mata pun tak lagi dapat kutahan, meluncur bebas menitik ke pangkuan. 1 kali, 2 kali, aku masih sanggup mendengar suara cambukan dan teriakannya biarpun tanpa mampu melihat. Tapi untuk kesekian kalinya aku keluar ruangan, tak tahan lagi. Salah seorang pengasuh para santri menghampiri, ia menemaniku duduk di luar. Teruskan zikir. Pesannya seraya duduk di samping menemani. Mengusap pipi yang dari tadi dialiri air mata. Napas berembus lemah. Harapanku sangat luas untuk selalu bersamanya. Merajut kasih dalam rumah tangga, menghadapi suka duka bersama, jika bisa, hingga ke hari tua dan raga terpisah dari nyawa diambil pemiliknya. Kuat, Ca, kuat, sayang. Aku tergugu lagi, suara tangis pun tak mampu ditahan. Keluar bersama lantunan ayat suci mendoakan keselamatannya. Lama terpekur, masih dapat mendengar jeritan dan cambukan, sampai suara itu hilang. Ragaku pun ikut melemah, membayangkan apa dia kuat menghadapi hal itu. Hingga seseorang terasa menepuk pundak. Aku menoleh. Seorang santri mengisyaratkan agar aku masuk. Tanpa 2 kali perintah, aku bangkit dan mengusap air mata, menerobos ke dalam kumpulan para peruqyah. Abah guru memintaku agar mendudukan Ica. Dadanya sedikit dibungkukan dengan lenganku jadi penahan. Lehernya kurut atas perintah Kiai. Ica muntah lagi, mengeluarkan sisa-sisa barang kiriman yang masih bersarang di tubuhnya. Sudah selesai, pergilah ke pemilik kalian. Jangan pernah mengganggu lagi. Suara abah guru bergetar. Beliau mendekat dan duduk menghadap Ica. Tangannya diletakkan tepat di puncak kepala istriku. Allahumma inni uidzuha bismikal, adhimi wa biwajikal karimi wa bisultonikal kodimi minasyaitonir rojimi wa min syarri ema holakta. Ya Allah, aku melindunginya dengan nama MU yang maha agung dan dengan wajah MU yang maha mulia, dan dengan kekuasaan MU yang abadi, dari setan yang terkutuk, dan dari kejahatan semua makhluk ciptaan MU. Kiai turut menambahkan, dengan akhir kalimat penutup. Allahumma inaka salat ta'a alaina bidzunubina aduan basyiran bei uyubina. Yara'ana'ah huwa kabiluhu min haitsu la nara'ahum. Fa ayishu mina'a kama'a ayastahu min rahmatika. Wa konithu mina'a kama'a kanattahu min afwika. Wa ba'id bainana'a wa bainahu kama'a ba'ata bainahu wa baina janatika. Inna ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau telah menguasakan kepada kami seorang musuh yang jelas atas dosa yang telah kami perbuat mereka dan golongannya sanggup melihat kami, sedangkan kami tak mampu melihatnya. Pupuskanlah harapan mereka sebagaimana Engkau memutuskannya dari rahmat MU. Pupuskanlah asa mereka sebagaimana Engkau memutuskan mereka dari ampunan MU. Jauhkanlah mereka dari kami sebagaimana Engkau menjauhkan mereka dari surga MU. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ica tak lagi berontak. Napasnya tersengal. Matanya terbuka dan menatap lemah. Sudah, Yang,
Sudah selesai. Maafkan Aa, Yang. Aku menangis lagi sambil memeluk. Selama beberapa lama tadi tak mampu menyaksikan dirinya yang kesakitan. Para santri dan semua yang hadir menutup dengan kalimat Al-Fatihah. Semoga ini akhir dari kejahatan Rofik. Aku tak sanggup melihat Ica menderita lebih lama. Kita lanjutkan sampai pagi, menutup celah dan menutup jalan kiriman untuk istri kamu di kemudian hari, tutur Kiai. Zikir dan bacaan ayat-ayat suci terus dilantunkan, hingga menjelang subuh. Selama itu pula, Ica tak lepas dari pelukanku, tarikan napasnya yang teratur membuatku tenang. Ia tidur setelah lelah dan mungkin sakit sekujur tubuh. Menjelang subuh, para santri dan yang lain mulai undur satu persatu. Pamit untuk melaksanakan salat berjamaah, perlahan ruangan ini mulai kosong. Sebelum beranjak, Kiai memintaku membawa Ica ke rumah Umi. Selama 2 hari, Ica masih belum bisa beraktivitas seperti biasa, tapi wajahnya kini sedikit bercahaya. Jangan pulang dulu, Neng, kalau belum sehat bener, tinggal di sini, temani Umi, ulas Umi seraya tersenyum. Aku tak pernah menjauhinya, selalu mendampingi. Iya, Umi, maaf banyak merepotkan, sahut Ica yang tengah duduk selonjor di ruang belakang. Aku juga nggak enak sama tamu-tamunya Umi. Rumah ini masih banyak tamu, saudara dan anak-anak Umi belum pulang. Tampaknya mereka berlibur cukup lama. Jangan sungkan, mereka juga ikut prihatin lihat keadaan kamu. Mereka juga sengaja datang ke sini buat obati salah satu saudara yang sakit sudah agak lama. Sudah segala ikhtiar ia lakukan termasuk medis, tapi nggak ada hasil. Makanya dibawa ke sini, yang bareng kamu di ruqyah waktu itu. Memangnya sakit apa, Umi? Tanyaku menyela. Hasil pemeriksaan katanya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau seluruh badannya sudah sakit, dia sampai nangis-nangis nggak kuat. Sama anak Umi diajak ke sini. Sekarang katanya udah lumayan enakan, tapi belum mau pulang, pengen bener-bener tuntas katanya. Terang Umi menjelaskan. Memang hal sebegini banyak dialami orang-orang di luar sana. Perkara yang menurut sebagian orang mustahil dan di luar logika. Sama sepertiku dulu, sebelum tahu adanya pernikahan tak lazim yang menimpa, aku sendiri dulu tak percaya hal itu. Setelah mengalaminya sendiri, barulah percaya, itu benar adanya dan begitu nyata. Percaya makhluk gaib itu ada termasuk jin dan syaitan yang mengganggu manusia, terutama jin piaraan dukun yang bertuan. Mereka biasanya menjadi suruhan untuk mencelakai korban yang sudah ditargetkan atas perintah sang dukun. Rafka, di sini kan berisik, ramai orang, gak ada kamar kosong juga. Kalau kamu gak keberatan, bisa tinggal di saung sana. Ada tempat yang biasa dipakai tawasul, kadang ada beberapa santri yang menginap juga, tutur Abah Guru menyarankan. Tempat yang dekat bukit itu bukan, Bah? Tanyaku. Pernah juga aku ke sana. Biasanya para santri jika ingin fokus menghafal atau ada niat puasa, mereka akan nginap di sana, karena tempatnya lebih tenang. Iya di sana, besok bisa bawa istri kamu ke sana. Untuk ketenangan sangat cocok. Insya Allah, Bah, besok kami ke sana. Aku pun mengajak Ica ke tempat yang direkomendasikan oleh Abah Guru, tempat para santri menyepi dan husuk menghafal. Dulunya memang sering digunakan untuk tawasulan, atau ada acara tertentu para tamu-tamu yang sengaja menginap. Mereka akan tinggal di sana, karena tempatnya yang cukup nyaman. Ada beberapa saung dari bambu dengan atap yang dibuat dari ilalang yang sengaja dikeringkan. Kawasan sekitar hutan dan kebun kopi milik warga yang letaknya beberapa ratus meter dari tempat itu. Ternyata saat ini ada juga beberapa santri di sana, tengah rutin puasa dan menghafal. Ada sekitar 4 saung di sini, aku sengaja mengambil saung yang paling kecil dan letaknya paling ujung, agar tak mengganggu aktivitas para santri. Tak ada kamar, hanya ruangan persegi dan sekat dengan kain kelambu berada paling ujung sebagai penutup atau tempat tidur. Tersedia karpet dan tapi tak ada bantal. Sedangkan untuk selimut, Umi sudah membekali kami dari rumahnya. Gak apa-apa kan titirahnya di sini? Tanyaku. Pastinya kurang nyaman karena tak ada kasur atau bantal empuk. Gak masalah, sahutnya sambil mendekat. Aku minta maaf. Nyusahin terus dari awal kita ketemu. Lanjutnya sambil memeluk pinggangku dan kepalanya bersandar di dada. Kenapa harus minta maaf? Itu sudah jadi tugas buat lindungi Ayang.
Aa nggak ngerasa susah. Malah susah hati lihat istri Aa sakit. Terima kasih, A. Terima kasih banyak-banyak, sudah sabar dan tetap bertahan. A juga terima kasih karena A yang bertahan sampai saat ini. Aku mikirnya nggak bakal ketemu A lagi. Rasanya itu kayak udah nggak di tubuh sendiri, kayak melayang jauh. Lirihnya semakin erat memeluk. Sudah, jangan bahas yang sedih-sedih. Yang penting sekarang bidadari AA sudah kembali. AA mau A yang bahagia dan kembali sehat. Ulasku seraya mengangkat wajahnya. Iya, obati lagi lukanya. Ica angguk dan masuk ke dalam kelambu warna merah jambu yang terpasang di ruangan ini. Pakaian bagian atas ia tanggalkan, menampakkan bekas cambukan di beberapa bagian tubuhnya yang putih. Tiap melihat itu, hatiku teriris lagi. Salep yang dibeli dari apotik atas saran abah guru mulai kuoles, lembut dan pelan. Sakit enggak, Yang? Tanyaku. Meraba luka itu, menyusuri setiap panjangnya. Enggak. Padahal lukanya panjang-panjang gini, pas itu cambuk kena tubuh. Gimana rasanya? Enggak kerasa apa-apa, enggak sadar malah, cuma pas selesai aja badan rasanya remuk. Jawabnya. Pastilah, Ayang ingat Bey nenahkan dulu, sama kayak gitu Ayang juga. Ica terdiam, memeluk lutut. Aku mengecup punggungnya beberapa kali, membuat Ica menggerilya sambil tertawa menahan geli. Aku membalik tubuhnya agar menghadap. Ica yang hendak mengenakan lagi pakainya, kuhentikan. Mau A obati? Kan udah, jawab Ica sambil menatap. Karena cuma salep sudah kuoles tadi. Diobati dengan cinta dan kasih sayang juga kerinduan. Dia tersenyum. Nakal ya. Tapi kalau masih sakit nggak apa-apa, nggak usah. Lain kali Sa. Ica membekap mulutku, ia makin mendekat, melerai tangan dari bibirku. Tangan miliknya dilingkarkan di leherku. Aku juga kangen, bisiknya malu-malu. Kangen siapa? Usilku. Kangen Allah. Kangen apanya? Tatapanku semakin dalam. Tahu ah. Ia hendak melepas lingkaran tangan dari leherku, tapi kutahan dengan menarik pinggangnya hingga tak berjarak. Terdengar detakan di dalam dadanya yang makin kencang, sama sepertiku yang menahan gemuruh rindu. Aa bersyukur Ayang sadar lagi. Beberapa minggu Aa tersiksa jauh dari Ayang. Iya, maaf, moga nggak ada lagi yang niat jahat sama kita. Sama rumah tangga kita. Amin. Mau ya? A obati. Iya, mau. Bisiknya. Aa punya cara biar Ayang gak berpaling. Sampai kapanpun akan ingat terus sama Aa. Sekaligus obat biar Ayang cepat sembuh. Apa itu? Tunggu dan nikmati. Bidadariku tersenyum lagi. Rekahan bibir penghias parasnya melengkung sangat lebar. Membuatku makin bergairah. Aku yang sangat merindukan, tak lagi mampu menahan untuk mencurahkan rasa. Membelai dan memanja, seraya memberinya ketenangan jiwa. Menjadi proses penyembuhan terbaik untuk jiwa dan raganya. Tidur berbantal lengan Rafka menjadi hal ternyaman. Menatap wajah teduh yang kini terlena. Selesai peperangan melawan jin, ia akhiri dengan perang yang lain. Mengatakan akan memikatku dengan sesuatu, dan itu benar. Saat ini bukan hanya terpikat, aku juga sangat mencintainya. Tak ingin jauh maupun berpisah, dengan harapan selalu bersama merajut kasih hingga akhir hayat nanti. Merasa jadi wanita paling beruntung di dunia karena mendapatkannya. Aku membangunkannya dengan bisikan lembut. Sebentar lagi waktu zuhur, harus bersiap mandi membersihkan diri untuk salat. Laki-laki itu membuka mata, tersenyum indah. Bukannya bangun, malah menarikku lagi dalam pelukan. Bangun ah, kita salat. Udah zuhur belum? Tanyanya sambil satu tangan meraba sekitar kepala mencari-cari ponsel. Lalu melihat layarnya. Sebentar lagi kayaknya. Jawabku, ah, masa apa ya hari ini? Tanyaku bingung. Beli saja nanti. Gak usah masak selama Ayang belum sehat. Di kampung sana ada yang jualan masakan gitu. Gampanglah kalau nggak ada, kita masak nasi liwat saja. Masakan para santri, biar mudah dan cepat. Aku ikut saja, yang penting selalu bersamanya. Mandi dan salat bersama Rafka jadi momen terindah.
Sebenarnya bukan baru kali ini kami seperti ini, tapi bisa saja karena agak lama menahan rindu, rasanya lain dan lebih mengharukan. Hampir 1 minggu aku dan Rafka tinggal di saung ini. Untuk makan ada para santri yang tiap hari bolak-balik mengambil bahan mentah untuk dimasak. Kami sekalian menitip. Cukup lama juga kami di tempat abah guru ini. Kalau dihitung dari awal datang, sekitar lebih 3 minggu. Sekarang badan lumayan nyaman dan tak ada lagi ingatan tentang Rofik. Sore itu Rafka mengajakku jalan-jalan di kebun sekitar. Sekitar sini dipenuhi dengan tanaman jagung yang tengah berbunga dan ubi jalar yang rimbun daunnya menutup gumpalan tanah. "Kapan kita pulang?" "Ah?" tanyaku. "Gimana sehatnya Ayang aja? Kalau udah beneran sehat, kita pulang," jawab Rafka. Ia agak kesulitan ketika menapaki jalan setapak yang sangat kecil. Maklumlah kebanyakan hidup di kota. Beda denganku yang memang terbiasa ke sawah dan kebun. Udah sembuh ini, udah enakan. Aa masih betah di sini sebenarnya. Apalagi cuma kita berdua, serasa bulan madu. Di rumah juga kan cuma kita berdua, sanggahku. Beda suasana, di sini lebih adem. Sama seperti di rumah bapak, tapi di sana malu. Malu kenapa? Ada suara ranjang berbunyi. Aku juga tertawa jika ingat itu. Selain tak leluasa, malu juga sama bapak dan ibu juga adik-adik, tak leluasa saja. Rafka mengajakku mendekati tempat istirahat para pemilik kebun, saung tanpa dinding dengan atap menggunakan terpal. Duduk di sana menikmati pemandangan sore hari. Tiba-tiba terasa ada yang menggeleser di dekat telinga. Aku mengusap dan melihat apa itu, sontak memekik terkejut. Rafka tertawa terpingkal melihat aku melompat-lompat ketakutan. "Apa itu?" "Ah, ulat bukan. Berwarna kuning seperti ulat bulu." Aku bergidik geli. "Bukan, bunga ini," tunjuk Rafka masih tertawa. Puas mengerjaiku. Mirip bunga ilalang, tapi warna kuning dan ada sedikit garis merah samar. Persis seperti ulat, sebab itu aku menjerit. Aku sangat takut pada yang namanya makhluk kecil itu. Sekalipun ukurannya paling kecil, otomatis akan memekik hingga melompat jika makhluk itu singgah di tubuhku. "Ayang takut ulat?" "Iya. Bergidik aja lihatnya." Geli. Padahal ulat kan kecil, tinggal diinjak aja mati. Kalau takut ya takut aja. Jangankan mau injak, deket aja nggak mau. Beda lagi sama ulat kasur, nggak takut. "Apa itu ulat kasur?" tanyaku tak paham. "Ulat gede pokoknya." Rafka terkekeh, lalu berbisik padaku. Aku pun tergelak sambil mencubit pinggangnya. Aku pikir apa? Ternyata, kalau Ayang mau pulang, nanti telepon bapak dulu, biar carikan orang yang bersihin rumah. Udah lama ditinggal soalnya pasti berdebu. Rafka mendekat dan berdiri di belakang sambil memeluk pinggangku. Bertanya sambil menunjuk pohon apa saja yang ada di sekitar kebun ini, suara burung dan tonggeret makin ramai setelah matahari makin condong ke ufuk barat. Mengobrol sambil menikmati suasana sore hari yang lumayan cerah. Melupakan sesaat rasa sakit akibat kedengkian Rofik. Ya, tinggal di sini begitu nyaman dan menenangkan. Semburat jingga terlihat indah menghiasi langit petang hari ini. Di musim hujan biasanya sangat sulit melihat pemandangan seperti ini, tapi sudah dari kemarin belum juga turun air itu dari langit. Suasana tampak cerah hingga ke sore hari. Kami pun pulang menuju saung tempat menginap. Salat maghrib bersama, membaca wirid dan ayat suci hingga menjelang Isya, melanjutkan salat berjamaah Isya berdua. Momen yang indah sebagai kenangan kami. Bukan hanya itu, kasih sayangnya, cintanya sangat terasa tercurah selama di sini. Tak ada yang jadi perhatiannya selain aku, maka wajar cepat sembuh karena selalu diajak tertawa. Rafka menyiapkan makan malam, nasi liwet dengan ikan peda dan sambal tomat serta lalap sekitar pondok jadi menu kesukaan Rafka. Dia bilang dulu merasa aneh makan seperti itu, tapi setelah tinggal di pondok, justru malah sangat suka dan menagih. Apalagi kalau berteman lalaban petai, nasi satu periuk habis katanya. Ditambah makannya ramai-ramai, makin nikmat. Selama tinggal di sini, semua yang mengerjakan tugas sehari-hari adalah Rafka. Aku dilarang mengerjakan apapun, hanya menemaninya saja sambil mengobrol, dan yang paling penting memanjanya saat hendak tidur. Itu saja. Makan yang banyak, biar gendut.
tutur Rafka sambil menyuapiku. Udah kenyang. Ah, perutku ini kecil, nggak muat banyak-banyak. Biar cepat sehat, ucapnya lagi memaksaku buka mulut. Kenyang. Nggak mau tahu, pokoknya habiskan. Ah. Begitulah kalau Rafka sudah menyuapi, nasi harus habis, tak boleh mubazir katanya. Malam sebelum tidur, Rafka menyempatkan menelepon Diar, ingin bicara dengan bapak. Adikku itu memberikan pada laki-laki yang sudah lama tak kutemui, rindu juga rasanya. Suara bapak kini ada di seberang telepon. Terdengar jelas karena aktifkan pengeras suara bawaan ponsel. Gimana kabar si Neng? Sekarang sehat? Tanya bapak. Padahal baru 3 hari lalu kami bicara di telepon. Alhamdulillah, Pak, sekarang sudah makin sehat. Makannya juga banyak, jawab Rafka. Iya banyak, karena dipaksa. Syukurlah kalau gitu, Bapak sama Ibu seneng. Iya, Pak, tapi katanya mau pulang, sudah kangen sama Ibu sama Bapak. Tutur Rafka sedangkan tangannya nakal mencubit-cubit hidung dan pipiku. Kalau bisa jangan pulang dulu, ulas Bapak. Kenapa, Pak? Aku yang bertanya, karena penasaran. Kemarin Rofik datang ke sini. Dia ngamuk pengen ketemu kamu. Ini kaca rumah Bapak pecah dilempar batu sama dia. Hampir nyerang Bapak. Astagfirullah. Kok sampai seperti itu, Pak? Tapi Bapak sama Ibu nggak apa-apa kan? Tanyaku bimbang. Bapak sama Ibu baik-baik saja. Nggak tahu pasti dia itu kenapa. Tapi kata yang jemput dia kemarin, Rofik sekarang sering ngamuk di rumahnya. Panggil-panggil nama kamu, kadang ketawa sendiri, kadang nangis sendiri. Jelas Bapak. Apa dia gila, Pak? Ingat kata-kata Abah Guru saat meruqyah, mengatakan akan mengembalikan asihan itu pada pengirim. Bapak kurang tahu, tapi dia nggak kayak Rofik yang Bapak kenal. Dia ngamuk dan cuma sebut nama kamu. Hatiku terusik mendengar hal itu. Aku tahu Rofik sudah berbuat jahat, tapi mendengarnya sampai seperti itu, iba juga rasanya. Bagaimanapun juga, dia pernah baik padaku selama masih jadi istrinya dulu. Ya sudah, Pak, minggu depan saja kami pulang, sahut Rafka. Kemudian mengobrol ke arah lain. Iya, untuk keselamatan si Neng juga. Kami pun mengakhiri obrolan setelah puas mengobrol. Aku berbaring di dalam kelambu, menunggu Rafka yang tengah mengunci pintu dan jendela saung ini. Kemudian suamiku itu mendekat setelah semua dipastikan terkunci. Jadi kita pulangnya kapan? Tanyaku. Senyaman tunggal di tempat orang, lebih nyaman tinggal di rumah sendiri. Nantilah, kata Bapak kan jangan pulang dulu. Takutnya terjadi apa-apa sama Ayang di sana. Kalau di sini, kita masih dekat sama Abah Guru. Iya, deh. Memikirkan lagi, kenapa Rofik makin menjadi, aku semakin takut untuk pulang. Takut ia membahayakan. Ah, menurut AA, kenapa dia bisa kayak gitu? Tanyaku. Rafka mengedikan bahu tanpa bersuara. Ia duduk di sisi. Apa jangan-jangan kata Abah Guru benar? Jadi semacam berbalik gitu ajiannya. AA nggak mau dengar nama dia, nggak mau bahas juga, jawab Rafka ketus. Idih, kenapa coba? Jadi judes gitu. Aku tersenyum. Sikap Rafka berubah 180 derajat. Kenapa coba Ayang masih bahas dia? Mau dia gini kayak gitu kek? Sakit atau gila bukan urusan AA. Iyalah, siapa bilang urusan AA? Aku membalik kata. Tapi itu Ayang kayaknya masih perhatian banget sama dia. Perhatian apa? Gak juga. Ih, cuma ngomongin doang, aneh aja gitu. Udah merokok aja di luar. Jangan. Aku memasang wajah manja. Rafka memalingkan wajah dan terlihat kesal. Cemburu nih ceritanya. Aku mengusik sambil menggodanya. Dia tak menjawab, beralih memandang ponsel. Lihat apa sih? Asik gitu? Dia tak menjawab. Apa? Kali ini dia menatap, tapi raut wajahnya tak berubah. Masih ketus. Lihat apa itu? Sini lihat. Lihat cewek cantik. Jawabnya sambil menjauhkan ponsel yang hampir saja kuraih.
Aku kesal dengan jawabannya, menyambar paksa handphone itu dan melihat apa yang dikatakannya. Aku pun tersenyum, Rafka tengah melihat-lihat fotoku. Jangan marah, aku cuma sayang Aa. Ucapku sambil mendekat dan duduk di pangkuannya. Sayang tapi bahas orang, Har udang tahu dengarnya. Iya, ia nggak bahas lagi, bahas kita aja. Aku mengecup bibirnya. Jangan ngambek. Ia pun kembali tersenyum. Nggak mau tahu lagi soal dia. Sakit hati kalau inget. Ayah nggak ngerasain tersiksanya waktu jauh dari kamu. Iya, aku tahu. Sayang banget sama kamu. Tahu? Makanya nggak mau lagi tahu urusan dia. Iya. Aku menunduk. Rafka mengangkat daguku dengan telunjuknya. Makin agresif ya sekarang. Udah pinter. Ulasnya, emang kenapa? Tanyaku masih tak enak hati gara-gara membahas Rofik. Aku mengerucutkan bibir. Kok jadi Ayang yang cemberut? Kan ceritanya yang lagi marah. Tahu Tuh. Perempuan kadang aneh. Kalau suami ngambek kok malah balik ngambek. Apa semua kayak gitu ya? Hampir semua cerita teman ngomongnya juga gitu. Kalau berantem malah yang paling lama ngambek itu ceweknya. Aku memalingkan wajah. Kesal. Kasih ulat juga nih. Mau? Enggak. Aku memekik. Takut. Ulat kasur maksudnya. Aku mengerling. Enggak kok. Enggak marah sama Ayang. Cuma enggak mau dengar nama dia aja. Rafka mengusap-usap rambutku. Maaf. Senyum. Kok masih cemberut? Kita tidur yuk. Ngantuk. Ajakku yang masih dalam lahunannya. Enggak mau. Ayang udah janji. Tiap malam mau manjain Aa. Rafka menagih. Enggak bosan. Belum, bisiknya. Iya, sini. Aku memintanya tengkurap untuk dipijat. Senyum dulu. Aku melengkungkan dua sudut bibir biar dia senang. Sebelum tidur, dia selalu menagih. Memintaku memijat punggungnya, memijat tangan dan kaki. Beralih ke wajah yang harus diunyal-unyal juga. Rambut maunya diremas-remas katanya sebagai upah sudah mengerjakan semua tugas domestik selama di sini. Sampai akhirnya giliran dia yang eksekusi unyal-unyal istrinya. Terserahlah, mau diapakan juga, yang penting bahagia. Kita maksudnya. Rasa berubah layu disebabkan kehilangan orang tercinta. Jiwa jadi kosong dan hampa. Hilang segala harap, surut pula semangat. Terbesit membunuh asa dan menarik rasa yang sama. Menghadirkan kembali yang telah pun hilang. Ada pepatah mengatakan cinta itu buta. Mungkin kata itu memang benar adanya. Aku dibutakan cinta pada sosok perempuan bernama Aisyah, mantan istri yang dulu sangat kucinta. Sadar sesadarnya, pernah melepas tanpa pikir panjang. Tapi aku menolak bersalah. Jelas semua salah laki-laki itu, yang kini menjadi pengganti namaku di hatinya. Malam itu Ica begitu bersemangat saat kami sudah pindah ke rumah kontrakan baru. Bisa leluasa dari penolakan mama dan kakak-kakakku. Selesai bersenda gurau dan bercerita, Ica perlahan pulas di sisiku, wajah yang manis terlelap dengan tenang. Mataku belum dapat tertutup, membayangkan lagi betapa bahagia rasaku saat ini. Beban yang dulu menusuk dada, kini sakitnya memudar. Bisa memilikinya kembali dirinya itu suatu anugerah. Akan kujaga sampai kapanpun, sebisa dan semampuku. Pagi saat bangun, cahaya dari kaca jendela kamar kontrakan ini tampak mengganggu penglihatan. Ternyata sudah siang, melirik ke samping, Ica sudah tak di sini. Ternyata ia tengah mencari sesuatu dalam almari. Sudah bangun, Dek? Sapaku. Ica tampak terkejut dan ketakutan melihatku, memekik dan beristighfar. Tingkahnya pagi ini tampak aneh. Aku mendekat untuk bertanya. Ica malah memekik lagi. Loh, ada apa, Dek? Tanyaku. Matanya tajam seakan menyimpan rasa benci. Aku keheranan melihat tingkahnya pagi ini, tak sama seperti semalam yang begitu manja dan manis. Astagfirullah. Ica mendekap mulut sambil menangis. Ada apa, sayang? Aku mendekat dan menyentuh bahunya. Jangan sentuh. Ica teriak sambil menepis tanganku kasar. Menggeser makin mundur menjauh. Dek, ini Aa. Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Tanyaku lagi.
Kepalanya menggeleng-geleng disertai derai air mata dari manik coklat mengilat itu. Ia terisak. Aku benar-benar heran, apa yang terjadi padanya pagi ini, lalu berusaha mendekatinya lagi. Dek. Tanganku mengusap pipi sang kekasih hati. Plak. Tamparan singgah di wajahku, bukan sakit, tapi hati panas. Apa mungkin Ica kehilangan pengaruh peletku? Tapi tak mungkin. Bukannya ajian ini adalah yang paling ampuh? Ada apa ini? Dek, coba jelaskan. Apa ada salah sama kamu? Tolong, tolong. Ica menjerit. Mataku membulat. Kenapa Ica bisa bertingkah seperti ini? Apa-apaan kamu? Dek, kenapa kamu teriak? Hentikan. Nanti orang bilang apa? Aku yang kelabakan segera mendekap mulutnya. Menghindari kecurigaan tetangga, bahaya jika ada yang dengar. Ica berontak dan menggigit tanganku. Arag! Aku memekik, mengibas tangan yang terasa sakit. Ica bangkit dan berlari mendekati pintu kamar, tak tinggal diam, gegas menyambar tubuhnya kembali dan menjauhkan dari pintu. Lepaskan! Arafka, tolong aku. Sepertinya Ica sudah ingat apa tengah terjadi padanya. Tapi kenapa bisa? Apa yang salah? Bagaimana ajian itu bisa hilang? Pertanyaan berputar di kepala. Diam Ica, pekiku. Tak ada cara lain untuk membuatnya tak terus berontak. Ica malah menjerit makin kuat. Aku bimbang ada yang mendengar. Dengan rasa marah kuayunkan telapak tangan ke pipinya. Aku terpaksa. Namun, Ica tak menyerah, berusaha lepas, tak menggubris rasa sakit akibat tamparanku. Kulayangkan lagi tamparan, sekuat tenaga agar dia mau diam, mendorongnya hingga tersungkur di lantai, emosiku meluap, seumur-umur baru kali ini aku bersikap kasar. Kembali mendekat dan membalik tubuhnya, posisi kini berada di atasnya dengan dua tangannya kutekan ke lantai, sesekali kutampar lagi wajah itu. Apa yang terjadi sama kamu, Ica? Kenapa kamu jadi begini? Aku sangat marah. Kamu jahat, Rofik. Apa yang kamu lakukan sama aku? Tolong lepas. Bicaranya. Lirih tak lagi membentak. Apa yang kamu ingat? Tanyaku memastikan. Aku begini gara-gara kamu, Ica. Kapan kamu akan sadar? Harusnya aku nggak di sini. Aku punya suami dan kita udah cerai. Jangan sentuh aku. Suaranya berusaha ia tinggikan tapi tetap terdengar pelan. Sekarang aku yakin Ica sudah kembali seperti dulu. Tampaknya ajian itu benar hilang. Ada yang gak beres ini. Aku gak akan biarkan hubungan kita rusak lagi. Aku akan lakukan apa yang kamu minta dari semalam, dan kamu akan jadi milikku selamanya. Tak semudah itu dia lepas dariku, tak akan membiarkan hal ini. Menurut dukun itu, jika aku berhasil menjamahnya, maka ia tak akan bisa lepas lagi. Ya, itu yang harus aku lakukan. Jangan, Rofik. Aku mohon, aku nggak mau. Ica berontak, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Posisi tubuhnya sudah aku kunci. Membuka paksa pakainya, biarlah sekalipun harus menanggung segala dosa, asal ia kembali padaku. Sebenarnya, ada rasa iba melihatnya terisak tak berdaya. Bekas luka tamparan menghiasi wajahnya. Linangan air mata terus mengalir, wajah berpaling ke kiri, tak melawan lagi, hanya isakan saja yang terdengar. Maafkan aku, Ica. Tiba-tiba tubuhku terdorong dan terpental. Aku memeki kesakitan, tadi perempuan itu tak berdaya. Tapi kenapa tenaganya jadi begitu kuat? Apa yang kamu lakukan, Ica? Dia menatap terheran, melihat kanan kiri, seolah tak tahu apa yang tengah terjadi. Lalu matanya terbeliak. Apa yang dia lihat? Aku bangkit dan kembali mendekat. Memaksanya kembali melakukan hal itu, tapi saat itu juga semacam ada yang menubruk dan tubuhku terpental lagi jauh ke dinding, tapi tak melihat apapun. Aneh. Ada apa ini? Gumamku meringis kesakitan, pandanganku melihat lagi ke sekeliling. Pasti ada yang tak beres. Aku harus merencanakan hal lain agar bisa mendapatkannya kembali. Tidak, aku tak akan membiarkan kehilangan dia lagi. Aku tak mau. Tunggu di sini, Ica. Aku akan bawa kamu ke rumah si Mbah, ujarku. Keluar meninggalkan Ica yang masih tampak ketakutan.
menguncinya di dalam agar ia tak kabur. Aku yakin ia juga tak akan berkutik. Sudah beberapa kali pukulan hinggap di wajah dan tubuhnya. Kasihan, tapi juga kesal. Aku meringis, duduk di ruang depan menghilangkan rasa sakit di tubuh akibat benturan tadi, meminum segelas air lalu keluar mencari sarapan. Membeli 2 porsi lontong tahu, yang satu untukku makan di tempat dan satu lagi dibungkus untuk Ica. Itu pun kalau dia mau. Pulang ke rumah, tak langsung menghiraukan Ica. Aku harus mandi dan segera membawanya ke rumah dukun hari ini juga. Selesai mandi, terdengar ada yang mengetuk pintu tak henti sambil memanggil. Agak ragu untuk membuka karena tak tahu siapa yang datang. Ketukan makin kencang, aku pun terpaksa membuka. Terperangah melihat siapa yang datang. Ternyata itu Rafka. Bukan dia saja, tapi bersama warga lain yang ikut mengacau suasana. Bingung harus bagaimana. Jika warga tahu aku membawa Ica, lebih lagi dia sekarang sudah sadar. Pastinya memudahkan Rafka untuk menyudutkanku. Mana Ica? Tanya Rafka tanpa basa-basi. Mau apa kamu kesini? Tanyaku setenang mungkin. Pintu sengaja kubuka sedikit. Melihat warga ternyata lumayan banyak. Ada Pak RT juga. Hatiku sedikit getir. Maaf, Rofik, apa benar kalau kamu bawa kabur istri orang? Tanya Pak RT sambil mendekat. Saya nggak tahu. Jawabku datar. Bukannya kata yang punya kontrakan kamu di sini tinggal berdua? Tinggal sama siapa? Sama calon istri saya. Hatiku mulai tak tenang. Pasti Rafka sengaja membawa Pak RT dan warga untuk menggerebek. Berarti benar dia bawa kabur istri orang. Seru salah satu warga. Belum sempat menjawab, terdengar suara gedoran pintu dari kamar. Sial! Ica pasti mendengar ada suara ramai di sini dan menggunakan kesempatan agar bisa keluar. Rafka dan salah seorang yang bersamanya tak menunggu lagi, langsung mendorongku dan mencari di mana suara Ica berada. Warga pun ikut masuk, mendorong hingga aku terjengkang. Yang? Buka? Yang? Teriak Rafka. Ica makin menggedor dari dalam dan terdengar memanggil-manggil. Rofik, buka kuncinya. Laki-laki itu menatapku tajam. Aku tak bisa berbuat apa-apa saat warga kembali mempertanyakan keberadaan Ica di dalam. Jadi benar ada perempuannya. Kayaknya dikurung. Komentar warga yang terdengar makin ramai. Rafka dan beberapa warga mendobrak pintu kamar kontrakan ini, sedangkan Pak RT terus mendesak. Laki-laki ini sengaja bawa kabur istri teman saya. Pak, harusnya dilaporkan kasus penculikan. Orang yang bersama Rafka semakin memancing kemarahan warga. Apapun alasannya, di desa ini dilarang maksiat. Apalagi satu rumah sebelum menikah, bakal sial kampung kita. Iya benar, usir saja dia dari sini. Tak sempat menyelamatkan diri, satu warga maju menendang dengan marah, yang lain pun ikut menyerang membabi buta. Aku hanya bisa menahan kepala dengan tangan yang terus terkena tendangan dan pukulan. Menyaksikan sendiri Ica diboyong Rafka meninggalkan kontrakan ini, sedangkan temannya masih di sini sambil menghasut warga. Wajah dan tubuhku berdenyut menahan serangan warga yang terus mengamuk, tapi tak bisa melawan maupun berkutik. Sudah, biar kami selesaikan, atau apa perlu kita lapor polisi? Tanya Pak RT pada orang yang bersama Rafka. Gak usah, Pak, cukup jadi pelajaran saja untuk semua. Harus hati-hati dan saling bantu melapor jika ada yang mencurigakan. Laki-laki ini pakai ilmu pelet, makanya perempuannya mau datang ke sini. Cetus laki-laki itu lagi. Kita apakan dia? Pak? Tanya warga menunjukku. Ini warga kampung saya. Biar kami bicarakan di rumah saja. Maaf sudah bikin rusuh di sini. Harusnya perempuan itu jangan dibawa dulu pulang. Kita minta penjelasan. Sama-sama salah. Iya setuju. Tunggu, istri teman saya nggak salah. Bapak-bapak, laki-laki ini pakai pelet sampai perempuan itu datang nemuin dia ke sini. Jelas laki-laki itu. Pelet? Apa masih ada pelet di zaman ini? Salah satu warga tak percaya. Percaya ataupun tidak, silakan tanya sama bajingan itu. Laki-laki itu menunjukku. Setelah menyelesaikan obrolan dengan warga dan Pak RT, dua laki-laki itu pamit pulang. Sedangkan Pak RT dan beberapa warga membawaku pulang, dan menasihati saat sampai rumahnya. Untung saja mereka nggak laporkan kamu. Rofik,
Coba kalau mereka bawa polisi, pasti kamu sudah di penjara. Pak RT masih kesal dengan kejadian tadi dan terus menyudutkanku. Saya nggak salah, Pak. Istrinya itu sudah nggak cinta sama dia. Makanya datang ke sini. Dia itu mantan istri saya, Pak. Mantan istri kamu? Iya, dia nangis-nangis mau balikan. Tanyakan saja sama ibu dah kakak saya. Tapi katanya dia kamu pelet. Apa ada bukti, Pak? Pak RT diam, warga lain pun sama. Yang jelas sekarang harus jadi pelajaran. Jangan mau terima perempuan yang bersuami biarpun itu permintaannya sendiri. Zaman sekarang, semua ada pidananya. Iya, Pak, saya minta maaf sudah merepotkan. Pak RT dan warga pun memintaku pulang ke rumah. Di sana Mama dan Kak Wulan juga Kak Ana tampak menunggu tak enak duduk. Alah, Fik, kok kamu sampai babak belur begini? Mama histeris sambil melihat-lihat wajahku. Ini juga pasti salah Mama. Kenapa bilang sama warga kalau aku sama Ica mengontrak di sana? Mama terpaksa, Fik, warga marah di sini, ngancam juga. Aku nggak bisa tinggal diam. Akan aku balas perbuatan Rafka. Sudah terlanjur jauh langkahku, tak bisa menyerah begitu saja. Terlanjur berbuat dosa, harus sampai tercapai apa yang aku inginkan. Tanpa menunggu sore, aku kembali datang ke rumah dukun. Laki-laki tengah baya itu angguk-angguk mendengar penjelasanku tentang ajian yang sudah tak mempan. Aneh, pelet pemikat sukma ini biasanya sangat manjur dan gak bisa dihilangkan, tapi bisa sampai begini. Dukun itu pun heran. Pokoknya saya gak mau tahu. Mbah, balikin perempuan itu lagi, kalau saya gak bisa dapatkan, siapapun jangan ada yang bisa dapatkan dia. Baiklah kalau begitu, kamu tunggu di sini. Saya akan kerahkan apa yang saya bisa, dia pasti bisa kembali lagi. Tutur dukun itu menjanjikan. Hingga sore aku menunggu, dukun itu menghampiri dan mengatakan kalau Ica akan datang lagi. Aku berterima kasih dan pamit pulang. Rencanaku sudah bulat. Jika dia kembali, akan membawanya ke kota agar tak ada lagi yang bisa menghalangi. Aku menunggu, tapi yang kutunggu tak kunjung datang. Kesal dan marah, aku kembali ke dukun itu dan menagih janji. Saya sudah kerahkan sebanyak dan sekuat mungkin, tapi sepertinya ada yang menghalangi. Jadi, apa sekarang dia nggak akan kembali? Tampaknya begitu. Loh, kata Mbah ajian itu paling paten. Iya seharusnya begitu, tapi ini nggak tahu apa sebabnya nggak mempan sama perempuan itu. Aku nggak bisa biarkan, Mbah, biar perempuan itu mati saja. Kamu yakin? Laki-laki itu melorot. Iya, Mbah, kalau dia nggak bisa jadi milikku, jangan jadi milik siapapun. Baiklah, tapi jangan menyesal kalau kehilangan dia. Entahlah, antara sedih dan kecewa karena tak bisa mendapatkan Ica. Jika Ica tak kembali, aku tan sanggup hidup tanpanya, keputusan gila ini akhirnya kuambil. Saya nggak akan menyesal, Mbah. Dukun kembali memintaku pulang dan tinggal menunggu kabar saja tentang kematian Ica. Meminta pada dukun itu agar Ica tak disiksa terlalu lama. Biarlah dia segera pergi dari dunia ini daripada hatiku sakit melihatnya bahagia bersama yang lain. Panggilan kerja beberapa kali tak kuindahkan, menunggu hasil lebih dulu agar tenang memulai hidup baru. Aku terlanjur mencintainya, tak rela dia bersama dengan orang lain. Lebih baik Ica tak menjadi milik siapapun daripada aku terus menahan sakit tak bisa bersamanya. 1 minggu sudah berlalu. Aku harus memastikan kabar Ica, dukun itu juga pasti punya kabar tentang ini. Kedatanganku ke rumah dukun kini tak ada yang menyambut. Rumah itu terlihat kosong. Geram juga. Apa dukun itu berbohong? Aku mencari tahu di mana keberadaan laki-laki yang katanya akan membantu. Kebetulan ada seorang laki-laki tua yang tengah membersihkan kebun yang letaknya lumayan jauh dari rumah dukun. Aku bertanya, "Pak, apa Bapak tahu kemana pemilik rumah yang ada di sana?" Laki-laki tua itu melihat-lihat arah yang aku tunjuk. Rumah dukun bukan? Ia balik bertanya. Iya, Pak, benar. Dia sudah meninggal. Ada yang nyantet katanya. Hah? Meninggal? Bukannya dia itu dukun santet? Kurang tahu juga. Itu kata cerita warga. Yang saya tahu,
Kalau dukun santet mati itu biasanya terkena kiriman santet yang dia kirim sendiri. Saya aja baru tahu kalau rumah yang ada di sana itu rumah dukun. Warga juga baru tahu saat istrinya jerit-jerit tengah malam minta bantuan warga. Tutur laki-laki itu panjang lebar. Waktu kami sampai, laki-laki itu sudah bersimbah darah. Istrinya sempat jadi tersangka saat polisi datang. Tapi nggak ada bukti kalau dia dibunuh. Makanya warga yakin kalau dukun itu kena ilmunya sendiri. Aku tertegun. Kenapa bisa kacau begini? Apa jangan-jangan santet yang dikirim itu berbalik arah? Aku bergidik sendiri, untung saja bukan padaku. Baiklah, Pak, terima kasih. Pulang dengan lunglai, rencanaku semua gagal. Ica tak bisa ku dapat, tak juga mati. Kecewa teramat sangat, semangatku hilang. Aku berpikir untuk mencari dukun lain, tapi tak tahu di mana. Mungkin nanti jika ke kota aku akan tanya lagi pada teman-teman yang lebih tahu. Setelah kejadian itu, aku sering merasa gelisah. Tubuh panas seperti terbakar dan bayang Ica selalu mengganggu. Rasa cintaku sangat kuat, melumpuhkan segala keinginan lain. Untuk hidup pun aku malas, yang aku mau hanya dia. Hari-hari bayang Ica makin mengganggu, mengisi penuh pikiran ini. Menjerit juga teriak jika sudah terlalu rindu. Berharap ada yang membawa Ica padaku, semacam rindu yang menggunung, tapi tak tersalurkan. Aku bisa gila jika lama-lama begini. Yang bermain di pikiran hanya Ica. Senyumnya, tawanya, cantiknya, itu saja yang kuingat. Mama dan kakakku sering memaki, tapi tak jelas apa yang mereka bicarakan, kata-kata mereka seakan samar di telinga. Begitu juga warga, jika aku keluar, sering menyebutku stres dan gila. Aku tak stres. Hanya mencintai Ica dan ingin hidup bersamanya. Itu saja. Tanpa sepengetahuan Mama, aku pergi ke rumah Bapak Ica, memaksa agar mengatakan di mana perempuan itu, tapi mereka bilang tak tahu. Di mana rumah Ica? Pak, biar aku susul. Sudahlah, Rofik, pulang. Kalian sudah nggak ada hubungan apa-apa. Mertuaku itu tak mengerti perasaanku. Aku cuma mau ketemu Ica. Tolong, Pak. Pulanglah. Mereka masuk dan menutup pintu. Aku makin geram dan marah, melempar kaca rumah mereka dengan batu. Apa harus aku bunuh saja mereka semua, agar tak menghalangi jalan untuk bersatu dengan kekasih hati? Aku naik berang, emosi tak terkontrol. Beberapa orang menarik dan membawaku pulang. Aku berontak tapi mereka mengikat tangan dan kakiku dengan tali, sambil mengatakan aku gila. Orang tua Ica keluar lagi untuk melihatku, 2 orang laki-laki memegangi dan satunya lagi menghadap Bapak Ica meminta maaf, mengatakan kalau aku terkena gangguan jiwa. Enak saja, waktu masih waras dan ingat siapa diriku, aku tak gila, cuma mau bertemu Ica. Bawa pulang saja, kasihan, tutur mertuaku itu. Tidak, aku tidak gila, hanya terlalu cinta. Apa itu salah? Orang-orang itu membawaku pulang. Tampaknya mereka sengaja ditugaskan Mama untuk mengikutiku ke sini. Aku pikir Mama tak akan tahu, tapi ternyata ia lebih jeli dari yang aku pikir. Selama beberapa hari aku dikurung di rumah. Tak ingat hari, tak ingat waktu atau apapun. Yang kuingat hanya satu. Ica. Masih dapat kudengar suara Mama dan kakakku, tapi tak tahu bicara apa. Kadang hanya bibirnya saja yang bergerak. Terdengar juga isak tangis. Entah apa dan kenapa Mama seperti itu. Beberapa orang datang ke rumah, seperti petugas rumah sakit, tapi siapa yang sakit? Mama dan kakak-kakak sehat saja. Aku juga sehat. Tiba-tiba mereka mendekat, tangan diikat dan dibawa masuk ke dalam sebuah mobil yang sudah menunggu di depan. Tak tahu apa-apa, yang ada pikiranku hanya Ica. Tetangga berbisik-bisik, dengan sebutan kata gila. Entah siapa yang gila, yang jelas aku hanya ingin bertemu istriku. Iya, istriku Aisyah, bukan gila. Mama akan bawa Ica ke sana. Fik, kamu jangan khawatir. Ya, ucap Mama sambil menangis. Kenapa mereka menangis? Apa masih tak setuju aku bersama dengan istriku? Aku mau ke rumah Ica, pintaku lagi. Iya, sekarang kamu ke rumah Ica. Mama memujuk. Enggak, kenapa aku diikat? Lepas, Mama pasti bohong. Mana mungkin ke rumah Ica dalam keadaan begini?
yang jelas tak tahu akan dibawa kemana. Aku harus kabur, mendorong beberapa orang berpakaian seragam yang mau membawaku. Namun, tak sempat lari, makin banyak yang memegang, termasuk warga. Tangan ini diikat lagi, dan leher ditusuk sesuatu, mataku mulai buram, tak berdaya untuk berontak. Tidak, aku tidak gila. Aku hanya ingin Ica, dan yang ada di otakku hanya dia. Ketika sadar, aku berada di satu ruangan, agak sempit dan cuma sendiri. Menjerit dan menggedor pintu yang juga terpasang teralis, meminta mereka mengeluarkanku dari sini. Ruangan ini pengap dan begitu menyiksa. Entah sudah berapa hari aku di sini, sama sekali tak ingat. Malam itu, aku dilanda ketakutan yang luar biasa. Bayangan menakutkan menghampiriku dan hendak mencekik. Aku memanggil yang berjaga di luar ruangan ini, tapi mereka tampaknya tak peduli, malah mencebik dan mengatakan aku tak waras. Semacam ada benda tajam menghujam, dada bagai dihantam gada. Aku tersungkur memegang dada yang kesakitan. Muntah cairan berwarna merah pekat, tubuh hilang keseimbangan. Aku tersungkur. Pandanganku berkabut dan terlihat samar. Tapi tetap, wajah Ica yang terakhir kulihat sebelum semua berubah gelap. Aisyah, aku rindu. Datanglah. Jika rindu itu begitu menyiksa, maka pertemuanlah obatnya. Tapi apakah ketika lama saling bertemu akankah terbit rasa bosan? Bisa saja iya, bisa juga tidak. Tergantung bagaimana menyikapi dan menjaga pertemuan tersebut. Sama seperti aku dan Rafka saat ini, 1 bulan lebih kami di sini, di saung ini kurang lebih 2 minggu. Suasana jauh dari keramaian, tak terdengar hingar-bingar ataupun suara kendaraan. Terdengar hanyalah suara lembutnya embusan angin, selembut belayan Rafka yang menghadirkan ketenangan, tapi tak ada rasa bosan. Justru menjadi candu dan merindu ingin selalu berdua begini. Bersambung.